Ya, sudah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah, sehat semuanya. Dipimpin salah satu berdoa dulu. Ya, ketuanya. Ahza, hadir. Alfat, hadir. Alvino, hadir. Alia, hari ini ya, ini ada beberapa yang sakit. Ini kenapa sakitnya ini? Ada infonya? Masuk angin? Demam? Nah, mungkin kalau kalian rasakan akhir-akhir ini cuacanya, suhunya bagaimana? Panas, dingin, kemarau, pancaroba, apalagi? Sehingga ketika musim panas biasanya apa yang kalian lakukan? Minum es, ya minum es. Apalagi akhir-akhir ini kan di Indonesia itu banyak bisnis yang berkembang, yaitu apa? Jualan, es jumbo, es apa-apa itu banyak sekali ya. Padahal itu pada laris semuanya. Karena memang cuaca hari ini seperti yang kalian sampaikan tadi panas. Kira-kira panasnya karena apa? Ada yang tahu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan iklim, ya. Hari ini pengertiannya apa toh? Nah, perubahan iklim itu apa toh? Nah, kenapa bisa terjadi perubahan iklim? Nah, dampaknya seperti apa? Hari ini kita akan belajar itu. Nah, mungkin kalian sering mendengar apa itu perubahan iklim. Nah, untuk silahkan. Kalau nggak punya aplikasi scan barcode bisa ketik aja yground.com. Saya yakin saya keliru Pak ya. Kalian munculnya seperti apa? Sudah selesai. Sudah ya. Ini masih ada 4 orang yang masih takut ketinggian ya. Kita akhiri saja ya. Takut ketinggian nih. Nomor 1-nya yang dapat berlian Lendra ya. Nomor 2 siapa ini? Nara. Nara siapa ini? Yang mana ini? Ya, tepuk tangan buat Len sama Nara ya. Panjol siapa? Panji. Ini tingkatnya berlian nih. Berarti tidak takut ketinggian ya. Nah, di sini ya tadi kalian sudah mengetahui apa itu perubahan iklim. Mungkin di pertanyaan apa yang harus kalian lakukan juga sudah ada. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu perubahan iklim, kemudian penyebabnya apa, kemudian dampaknya seperti apa. Nah, kalian silahkan membentuk kelompok. Jadi sekitar 3-4 orang. Jadi satu kelompok. Yuk, bentuk kelompok yuk. Silahkan iya. Bentuk kelompok, silahkan membuat apa ya, lingkaran. Jadi 3-4 orang itu membuat lingkaran untuk membentuk satu kelompok. Dan kelompok ini pastikan besok sampai selesai kelompoknya ini, karena kalian akan membuat project ya. Project mininya adalah kalian membuat melakukan kampanye tentang sadar perubahan iklim ya. Sadar perubahan iklim ya. Kampanyenya berupa video. Makanya ini kelompoknya akan dilakukan sampai akhir membuat video. Begitu. Ya, silakan bentuk kelompok secepatnya. Iya, boleh. Enggak apa-apa. Temannya yang sakit mungkin juga perlu dipikirkan ya. Mana? Bawa tasnya nggak boleh? Oh, iya. Nah, boleh. Bawa. Sak mejone ya boleh. Ya. Sini, agak sini, Mbak. Ya. Ada yang belum dapat? Iya.
Jadi perhatikan, ini kalian selanjutnya untuk mengetahui apa itu perubahan iklim, dampaknya, kemudian penyebabnya itu apa, kalian mencoba untuk mengerjakan di lembar kerja peserta didik ya. Nah, di sini nama kelompok kalian silahkan ditulis siapa, kemudian siapa saja, kelasnya 10 BC. Nama kelompok berarti kan ini nama anggota kelompok. Nama kelompok ini ditulis nama anggota kelompok ya. Nah, kalau sudah dibentuk kelompok, kalian bisa mengamati artikel atau video ya dengan cara bisa menyeken barcode yang ada di situ. Mungkin satu kelompok satu ya. Untuk video nanti apa saya tampilkan dari sini bisa ya. Kalian baca artikel dulu yuk, baca artikel. Baca artikel dulu, nanti video bisa saya tayangkan di sini. Yuk, dibaca artikelnya dulu. Sudah, ada kelompoknya sudah ada berapa? Ayo, sudah belum? Kelompoknya bertiga? Iya. Dua 20 menit cukup ya untuk melakukan diskusi, kegiatan diskusi. Habis ini nanti presentasi ya. Iya, per kelompok. Satu kelompok. Satu kelompok semua masuk. Ini artikel, yang ini video. Semuanya nyekan atau satu? Oh iya, Kalian bisa ini nyekan satu terus buat bersama-sama gantian gitu. Nggak usah satu-satu. Yang ngerjain juga semuanya Bu atau satu orang? Semuanya diskusi. Ini kan diskusi. Oh iya. Kalau diskusi itu berarti diskusi bareng, jawabannya apa ditulis. Gitu ya. Krisis iklim di Jawa Tengah. Ayo dibaca. Itu jaketannya apakah demen? Kedinginan. Bisa nggak videonya ini bisa dibuka satu nggak bareng-bareng. Nah, satu-satu aja, satu kelompok satu aja. Jadi satu kelompok itu lihat videonya satu aja dibuat bareng-bareng ya. Jadi tidak tiap satu orang buka video semua ya. Sebenarnya saya tampilkan di sini bisa videonya. Saya tampilkan di sini aja bisa ya. Oh, nggak bisa nih. Saat membuka sosmed, kamu pasti pernah menemukan video seperti ini. Sebentar. Hah? Oh, jangan di sini. Oh iya. Oh iya, gitu ya. Bentar. Bentar. Tadi ini ya. Videonya saya tampilkan di sini aja ya. Saat membuka sosmed, kamu pasti pernah menemukan video seperti Nah, videonya dari sini aja. Well, semua ini tentu bikin kita bertanya-tanya. Kok aneh ya cuaca zaman sekarang?
kiamat sudah dekat? Kami mungkin punya jawabannya. Semua video yang kita lihat barusan disebabkan oleh suatu peristiwa yang pasti sudah sering kita dengar. Ya, perubahan iklim. Menurut PBB, perubahan iklim adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Perubahan tersebut kadang terjadi secara alami, namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama dalam perubahan iklim. Terutama pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan gas yang memerangkap panas dan menyebabkan pemanasan global. Kita mungkin sering abai dan sudah bosan dengan topik pemanasan global karena tidak menimbulkan permasalahan yang berarti bagi kehidupan pribadi kita, kan? Coba kita ingat kembali hujan ekstrim dan banjir rob yang terjadi baru-baru ini. Dampak daripada perubahan iklim global ya, seringnya munculnya fenomena ekstrim yang kita lihat saat ini saja, adanya rob yang terjadi di kawasan Pantura, khususnya Semarang dan kawasan sekitarnya. Ya. Mana sudah selesai? Ayo sampai mana? Ya, sampai mana kelompoknya? Sudah? Oh iya, bagus. Apa ini? Deforestasi apa? Tahu nggak deforestasi? Tahu nggak deforestasi itu apa? Harus dipelajari dong. Yo iyalah, ya. Ya didiskusikan, kamu nanti tinggal nulis aja, nggak belum paham maksudnya apa. Dampaknya hanya ini saja tadi, dampaknya. Tadi banyak loh dampaknya, dampak perubahan iklim masih ada ini, banyak yang belum ditulis, ada beberapa. Coba. Jadi jangan hanya berpatokan pada apa video ini saja, mungkin bisa dicari yang lain dari sumber ini. Kemarin disuruh buat peta konsep. Oh iya, anu di mata pelajaran. Bisa. Jadi dampaknya tadi banyak, masih ada kan tadi. Terus tadi yang terumbu karang menjadi putih, ya, terus mungkin tadi masalah pangan, tadi kan ada tuh. Nah bisa ditambahin, bisa. Gimana Karisma? Bisa lancar? Keliru nggak ini? Lah kok malah film? Menunduk malu-malu ya. Kemudian jangan senderan. Itu saya ingatkan kembali, Bu Aini sudah sering mengingatkan kalau presentasi jangan senderan. Jangan senderan dinding. Suaranya yang keras ya. Yang membacakan boleh satu orang tetapi suaranya yang keras ya. Biar teman-temannya mendengar, gitu ya. Luar biasa, beri tepuk tangan pada kelompok 4 sekali lagi ya. Selanjutnya kelompok 8.
kelompok 8. Maju semuanya. Yuk, suaranya yang keras ya. Pandangannya ke depan. Ya, Umay. Agak ke sini, Mai. Umay. Ini apa? Menundukkan kepala ngantuk. Ya, bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Yuk, silahkan kelompok 1 mempersiapkan. Sampai 1, 7, 6, terus 3. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan anggotanya. Saya Abzal Saputra dan nama lengkap saya 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lembar kerja peserta didik kelompok kami. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan yang ditanyakan pada barcode ini. Yang pertama, pada artikel ini menjawab masalah utama yang dibahas adalah besarnya kerugian ekonomi akibat krisis iklim di Jawa Tengah. Dan pada video tersebut membahas masalah utama yang dibahas itu diantara lain 1. Pemanasan global, 2. Cuaca yang ekstrim, 3. Krisis air dan pangan, 4. Naiknya permukaan laut, dan yang terakhir kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Berikut adalah pengertian dari perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada kondisi iklim, terutama suhu, curah hujan, dan pola cuaca yang terjadi luas di seluruh dunia. Yang kedua, penyebab pada perubahan iklim. Penyebab terjadinya perubahan iklim Nah, kalian kan bisa memperhatikan kelompok mana yang dari tadi mendengarkan dan kelompok mana yang kurang mendengarkan ya. Tolong jika sudah disampaikan berulang kali didengarkan ya. Gitu ya. Nah, saya ulangi kembali. Kalau presentasi di depan, kalau misalnya kalian membawa buku, tolong bukunya jangan menutupi wajah. Nah, presentasi kok baca kayak gini ya, temennya nggak memperhatikan toh. Bu ini sudah pernah mengingatkan ya? Nah, kalau misalnya terpaksa kalian harus baca, terpaksa kalian di depan presentasi baca, ya sudah berarti bukunya itu atau lembaran kalian atau HP-mu di bawah seperti ini, kan kamu gini. Jadi orang lain itu bisa melihat wajah kalian. Ya. Jadi ketika kalian bisa melihat apa yang wajah yang menyampaikan itu, energi yang kamu terima akan lebih besar dibanding kamu tutupi seperti ini. Sehingga ketika kamu menyampaikan sesuatu pesan, ya, ketika kita sambil melihat sorot matanya, energinya akan lebih besar. Sehingga kemungkinan diterimanya juga jadi lebih besar. Ya. Ibarat kalian menyatakan cinta ke seseorang, ya, ke lawan jenismu. Apa ada orang menyatakan cinta, I love you. Wong ning kono kamu menghadapnya ke sana. I love you. Enggak toh? Mesti kan kamu mencoba untuk berhadapan-hadapan, matanya melihat sorot mata kalian. Karena energinya pasti akan lebih besar. Bisa mendengarkan, bisa melihat sorot mata yang membawa gelombang energi. Itu juga akan memperbesar energi kalian, ya. Ya, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Ya, beri tepuk tangan pada kelompok 3 ya, luar biasa ya. Sudah ditaruh dulu. Ya.
demikian tadi ya presentasi dari teman-teman kalian ya, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 8 ya. Saya yakin kalian sudah paham ya tadi apa itu perubahan iklim? Apa? Yuk. Ayo, kita refleksi dulu ya. Jadi tadi sudah paham pengertiannya apa, kemudian penyebabnya apa, kemudian juga ada dampaknya. Nah, sekarang mungkin ada salah satu dari kalian yang menyampaikan hari ini tadi belajar tentang apa saja? Ya, coba angkat tangan, sampaikan. Belajar tentang apa hari ini tadi? Yang ya perubahan iklim. Kemudian penyebabnya apa tadi? Nah, ada pembakaran musim, Mungkin ada yang bisa menyampaikan salah satu apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran ini? Yuk. Apa Mas? Apa Mas Dika? Nah, tadi kalian sudah tahu semuanya yang menyebabkan perubahan iklim itu apa saja. Salah satunya aktivitas manusia. Nah, coba kalian refleksi diri. Apakah ada penyebab yang menyebabkan perubahan iklim yang pernah kalian lakukan dari aktivitas kalian? Ya, mungkin pernah menggunakan kendaraan bermotor, itu juga merupakan salah satu penyumbang terjadinya perubahan iklim. Apalagi mungkin yang pernah kalian lakukan? Oh Mas? Membakar sampah, apalagi? Pabrik, emangnya kamu punya pabrik? Ada. Nah, ini kan aktivitas apa yang pernah kalian lakukan yang menyebabkan perubahan iklim. Nah, jadi di sini kalian harus tahu, oh ternyata menggunakan kendaraan bermotor itu dapat menyebabkan perubahan iklim. Apakah kalian akan mengulang kembali? Paling tidak nanti mengurangi, ya. Jadi mengurangi. Nah, ini tadi ya. Jadi perubahan iklim tadi adalah, coba dibaca Ailindra, Mas Ailindra, yuk. Bisa? Ya, tuh, terima kasih ya Mas Elindra. Selanjutnya Mas Andika. Nah, di sini kita belajar tentang penyebab perubahan iklim ya. Ada berapa penyebab iklim secara umum? Ada 2. Yang pertama adalah faktor dari alami. Kebanyakan tadi yang kalian presentasikan itu tidak ada faktor alaminya. Yang saya tahu tadi kelompoknya Mas Ailindra dan teman-teman ini tadi ada faktor alami. Yang lain ada? Ada. Ini kelompoknya kelompok 1 juga ada, kelompok 1. Jadi 5? Kayaknya nggak ada ya kelompok 5 ya. Jadi penyebab perubahan iklim itu ada 2. Yang pertama adalah faktor alami. Ya, faktor alami itu bisa jadi dari radiasi matahari, letusan gunung berapi maupun karena siklus Milankovitch. Ya. Kemudian juga ada faktor dari aktivitas manusia, ya, terutama bisa dari pembakaran bahan bakar, ya. Kemudian deforestasi atau penebangan hutan, kemudian perubahan penggunaan lahan. Bisa jadi ini karena pemakaian yang berlebihan juga masih bisa merupakan penyebab, ya. Kemudian dampaknya ini tadi ya yang juga sudah kita bahas bareng-bareng. Dampaknya itu bisa perubahan cuaca yang ekstrim, yang awalnya awalnya panas terus tiba-tiba hujan, ya. Yang awalnya hujan terus tiba-tiba panas juga bisa, sehingga ini membawa gelombang panas yang menyebabkan badai. Ya, hari apa kemarin kalian sudah melihat ada anginnya kencang sekali ya. Kemudian, liburan. Nah, kemudian juga ini ya beberapa dampak dari perubahan iklim. Nah, ini ya. Nah, kemudian perubahan iklim tadi juga berdampak pada ketahanan pangan. Nah, karena kekeringan yang berlanjut semakin lama menyebabkan
banyak yang gagal panen karena kekeringan. Produktivitas lahan pertanian juga menurun sehingga pangannya, hasil pangan itu menurun. Berakibat pada ketahanan pangannya Indonesia jadi kurang ya. Kemudian berdampak juga pada kesehatan. Kalau suhu udara itu naik ya, panas, maka kita juga sebagai manusia juga akan pastinya mengeluarkan banyak keringat yang menyebabkan apa? Kadang gatal-gatal ya, bau bakteri sehingga timbulnya bakteri ya. Nah, karena timbul banyak bakteri jadi menyebabkan penyakit ya. Kemudian juga berdampak pada infrastruktur ya, infrastruktur ya. Jadi terjadi penurunan tanah sehingga bangunan-bangunan pada rusak ya. Kemudian cat-cat di dinding itu juga bisa istilahnya rusak, jadi berkorosi, meletek-meletek ya. Besi-besi juga pada berkarat ya. Kemudian juga berdampak pada ekonomi nasional. Begitu ya. Nah, selanjutnya terakhir. Jadi pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalian akan belajar tentang bagaimana upaya. Jadi kalian memahami upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Jadi pertemuan selanjutnya nanti kalian akan bagaimana cara pencegahan atau mungkin cara adaptasinya menghadapi perubahan iklim itu seperti apa. Mengurangi biar perubahan iklim itu semakin berkurang, apa yang bisa kita lakukan. Selain itu, kalian nanti juga akan saya beri tugas untuk membuat angket di Google Form ya, terkaitan antara aktivitas manusia yang sering dilakukan yang merupakan penyebab terjadinya perubahan iklim. Mungkin itu dari Bu Aini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat. Tetap semangat untuk terus belajar ya. Dari Bu Aini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Beri aplaus pada kalian semuanya, luar biasa.